Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Ferry Feryandi. Saya mahasiswa STEBI Global Mulia Cikarang. Dan saat ini saya di kelas C. Saat ini saya sedang bekerja di instansi pendidikan di sekolah SMK sebagai karyawan swasta atau staf tata usaha di bagian kurikulum. Di sini saya mengambil tema riba guna memenuhi tugas portofolio mata kuliah fikih muamalah dengan dosen pengampunya adalah Ibu Nur Azizah. Masuk ke pembahasan, yaitu dasar hukum riba. Riba adalah salah satu hal yang sangat dilarang pada agama Islam. Di dalam Al-Quran dan hadis sudah ditetapkan bahwa dasar hukum riba jelas diharamkan. Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual beli dan hutang piutang jika di dalamnya mengandung unsur riba. Larangan tersebut juga tertulis di dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya ada pada surat Al-Baqarah ayat 276. Dalam surat ini riba adalah salah satu perbuatan yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya sedekah sangat disenangi. Setiap umat akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala jika terus menjadi kafir dan selalu berbuat dosa. Yang kedua masih di surat Al-Baqarah yaitu ayat 278. Setiap orang yang beriman harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib meninggalkan sisa hasil riba yang belum digunakan. Yang ketiga ada surat An-Nisa ayat 161. Di dalam ayat tersebut, riba adalah kegiatan yang dilarang untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan kehidupan sehari-hari, karena uang tersebut diperoleh dari jalan yang batil. Bahkan Allah SWT juga telah menjanjikan siksaan pedih bagi orang-orang kafir. Jadi riba ini ada 5. Yang pertama dari riba adl, riba yad, riba nasi'ah, riba qad, dan juga riba jahiliyah. Yang pertama dari riba fadl adalah transaksi kegiatan jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran yang berbeda. Contohnya seperti ini, misalnya uang 100.000 satu lembar ditukar dengan uang 100.000 pecahan 2 ribuan, namun kena cas atau potongan 10.000, itu termasuk pada riba fadl. Yang kedua dari riba yad, pada jenis ini riba yad adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non ribawi. Namun waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contohnya seperti ini, Mas, saya beli emas 1 gram ya, emasnya saya ambil, saya bayar nanti setelah gajian. Nah, itu termasuk pada riba yad. Jadi ada penundaan. Yang ketiga dari riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan 2 jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Misalnya seperti ini ya, Mas, saya beli emas 1 gram, tapi bayarnya setengah dulu, setengahnya nanti minggu depan. Nah, itu termasuk pada riba nasi'ah. Yang keempat yaitu ada riba qad. Pada jenis riba ini adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok hutang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contohnya seperti ini. Anda meminjam uang 100.000 dan dikembalikan 101.000 rupiah, dan itu termasuk riba qad. Jadi ada kelebihan dalam pengembaliannya. Yang kelima dari riba jahiliyah adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayar dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Contohnya seperti ini.
meminjam uang sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Jika tidak dapat membayarkan secara tepat waktu, maka akan ada tambahan utang dari total pinjaman tersebut. Lalu bagaimana cara menghindari riba? Nah, caranya ada 3 dari saya, yaitu memahami bahaya dari perbuatan riba. Di dalam Al-Quran, yaitu pada surat An-Nisa ayat 161, telah dijelaskan bahwa Allah SWT akan memberikan ganjaran berupa siksaan yang pedih kepada orang-orang yang memakan hasil riba, karena uang tersebut diperoleh dengan cara yang tidak baik. Yang kedua, yaitu memindahkan tabungan dari bank konvensional ke bank syariah. Ketika kita mengalihkan tabungan ke bank syariah yang telah memperoleh fatwa DSN, dapat menjadi salah satu cara menghindari riba. Pasalnya, dengan adanya peraturan sesuai syariat Islam, maka sedikit kemungkinan akan terjadi riba. Yang ketiga adalah selalu bersyukur. Pada umumnya, penyebab terjadi riba adalah kurangnya rasa bersyukur atas apa yang telah dimiliki, padahal dengan menerapkan sifat selalu bersyukur akan menghindari Anda terhadap keinginan hidup mewah dan konsumtif lewat berhutang ataupun riba. Sekian paparan yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat memenuhi tugas portofolio fikih muamalah dan menjadi inspiratif bagi yang melihat dan mendengarkan untuk menjauhi riba dan menghindari larangan Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.